Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait tentang proses keperawatan pada pasien dengan hepatitis. Di target pembelajaran hari ini adalah Anda diharapkan mampu memahami dan mengetahui mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi dari proses keperawatan dari penyakit atau pasien dengan penyakit hepatitis. Baik, kita mulai dari materi yang pertama. Oke. Jadi hepatitis itu merupakan peradangan yang meluas dari hati yang berdampak pada degenerasi dan nekrosis dari sel hati. Peradangan ini disebabkan oleh invasi bakteri atau karena cedera fisik atau karena toksik atau racun kimia, agen racun kimia seperti obat-obatan, kemudian alkohol dan industri chemicals atau bahan-bahan kimia industri, dan juga bisa disebabkan oleh karena infeksi dari suatu virus, yaitu virus hepatitis A, B, C, D, E, dan G, atau juga bisa disebabkan oleh respon autoimun. Meskipun kebanyakan hepatitis itu sifatnya bisa sembuh dengan sendirinya atau bisa dikatakan self limiting, tetapi mayoritas 20% dari hepatitis B akut dan 50% dari hepatitis C, kasus ini berprogres atau bisa berkelanjutan menjadi hepatitis yang sifatnya kronik atau bisa menyebabkan sirosis, sehingga dapat menyebabkan jatuh dalam kondisi keadaan yang fatal. Rencana keperawatan yang dapat kita lakukan jadi ada beberapa rencana keperawatan yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama adalah pasien dengan hepatitis, target utama dalam rencana perawatan ini adalah mengurangi beban dari liver dan meningkatkan kondisi kesehatan secara fisik. Kemudian mencegah komplikasi dari hepatitis. Kemudian target rencana perawatan berikutnya adalah meningkatkan konsep diri dan meningkatkan atau membuat pasien menerima akan situasi yang dideritanya dan memberikan informasi kepada pasien terkait dari proses penyakitnya, prognosisnya, dan perawatannya. Jadi target dari rencana keperawatan dari pasien dengan hepatitis ini, yaitu yang pertama adalah kita berencana untuk mengurangi dari beban ginjal, kemudian meningkatkan kondisi fisik, mencegah komplikasi dari hepatitis, meningkatkan konsep diri. Kita berusaha untuk pasien dapat menerima situasi dari kondisi yang dideritanya dan memberikan informasi terkait proses penyakit, prognosis, dan perawatannya. Baik, nanti kita bahas terkait 7 permasalahan dan bagaimanakah rencana keperawatan yang akan kita lakukan kepada pasien dengan hepatitis. Nah, 7 permasalahan tersebut ini adalah permasalahan yang sering muncul. Yang pertama adalah ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan tubuh. Yang kedua adalah
resiko kekurangan volume cairan, yang ketiga adalah kelemahan, yang keempat adalah resiko kerusakan integritas kulit, yang kelima adalah kurang pengetahuan, yang keenam adalah harga diri rendah situasional, dan yang ketujuh adalah resiko infeksi. Baik, kita bahas yang pertama dulu, ya, nursing care plans, ya, rencana keperawatan pada pasien hepatitis dengan diagnosis keperawatan, yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, hal ini disebabkan oleh karena atau faktor yang berhubungan adalah penurunan intake, ya, yaitu penurunan intake untuk kebutuhan metabolisme, ya, yang disebabkan, ya, karena pada pasien hepatitis ini muncul tanda anoreksia, ya, mual dan muntah, sehingga bisa muncul ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, atau bisa berhubungan dengan gangguan absorpsi dan metabolisme pada mencerna makanan, yang hal ini bisa disebabkan oleh karena penurunan peristaltik, ya, dan terjadinya statis pada usus, ya, statis pada usus. Jadi ususnya itu mengalami penurunan pergerakan. Kemudian faktor yang berikutnya yang dapat berhubungan adalah peningkatan kebutuhan kalori, ya, terjadi status hipermetabolik, ya. Jadi ada tiga, ya, yang memungkinkan sebagai penyebab dari ketidakseimbangan nutrisi kebutuhan tubuh dari pasien dengan hepatitis, yaitu yang pertama adalah penurunan intake, ya, untuk memenuhi kebutuhan metabolisme, bisa disebabkan oleh karena adanya tanda anoreksia, nausea, atau mual atau muntah. Dan yang kedua adalah gangguan penyerapan dan metabolisme pada mencerna makanan. Hal ini disebabkan oleh karena penurunan peristaltik dan kondisi dari usus yang sifatnya statis atau penurunan dari pergerakan dari usus. Kemudian terjadi peningkatan kebutuhan kalori, ya. Jadi terjadi hipermetabolik. Tiga hal ini yang bisa menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan tubuh. Dan hal-hal yang lain yang dapat menyebabkan, ya, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh adalah rendahnya keinginan untuk makan, ya. Jadi bisa dikatakan anoreksia, ya, anoreksia. Sehingga anoreksia ini bisa disebabkan gangguan sensasi, ya, saat makan atau merasa. Kemudian terjadinya kram perut, ya, terjadinya kram perut. Dan selanjutnya bisa terjadi kehilangan berat badan, ya, rendahnya, ya, dari otot. Kemudian apa, ya, target dari tujuan kita untuk mencapai agar, ya, masalah ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan tubuh dapat teratasi, yaitu yang pertama adalah kita menginisiasi perubahan
dan gaya hidup ya. Jadi kita menginisiasi perilaku dan gaya hidup, perubahan gaya hidup ya untuk menjaga atau meningkatkan berat badan. Kemudian kita mendemonstrasikan ya secara progresif ya cara-cara untuk ya meningkatkan berat badan ya dengan hasil nilai normal dari laboratorium dan tidak menunjukkan tanda-tanda malnutrisi. Oke, kemudian apa sajakah yang dapat kita lakukan? Ya, rencana apa sajakah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dari ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan tubuh adalah yang pertama kita monitor intake dan jumlah kalori ya. Kita monitor intake dan jumlah kalori. Kita monitor kemampuan jumlah makanan yang masuk dalam tubuh pasien. Dan kita sarankan untuk makan dengan makanan dengan porsi yang kecil ya, pada dalam porsi yang kecil, atau kita berikan tawaran dengan porsi yang besar saat makan pagi. Nah, jadi pada makanan dengan porsi yang besar itu dapat menyebabkan anoreksia, tidak nafsu makan ya. Jadi anoreksia ini bisa memburuk selama berhari-hari ya, dapat menyebabkan ya intake dari makanan itu akan berkurang ya. Sehingga kita sarankan memang lebih baiknya adalah makan dengan porsi yang kecil. Kemudian rencana yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah kita anjurkan ya, kita suruh pasien untuk mencuci mulut sebelum makan. Ini meningkatkan nafsu makan dan menghilangkan rasa-rasa di mulut yang tidak enak. Kemudian kita rekomendasikan ketika makan dalam posisi yang duduk ya atau setengah duduk ya. Ini juga berfungsi untuk ya mengurangi sensasi yang tidak nyaman ya pada perut yang sifatnya terasa penuh ya, dan akan meningkatkan peningkatan intake dari makanan atau nutrisi. Kemudian kita anjurkan untuk makan makanan atau kita anjurkan untuk makan dari jus buah ya. Kemudian candy ya atau permen ya. Hal ini dimaksudkan untuk mensuplai ekstra kalori ya, dan mungkin akan lebih mudah untuk dicerna dan ditoleransi ya daripada makanan-makanan yang lain. Rencana selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah kita konsultasi dengan ahli gizi terkait dukungan nutrisi ya untuk ya makanan-makanan apa saja atau diet-diet apa saja yang diperlukan kepada pasien ya, dengan toleransi lemak dan protein ya, dengan intake lemak dan protein yang dapat ditoleransi. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah yang kita lakukan monitor kadar glukosa jika terindikasi atau diindikasikan. Jadi
hiperglikemia atau hipokemia ini mungkin bisa terjadi ya, dan perubahan dari diet dan pemberian insulin mungkin akan diperlukan. Jadi kita bisa lakukan tes monitoring melalui jari-jari pasien untuk melihat kadar glukosa dalam darah dan untuk menentukan terapi yang dibutuhkan. Baik, itu tadi adalah nursing intervensi untuk mandiri ya, nursing intervensi mandiri yang dapat kita lakukan pada pasien dengan hepatitis. Kemudian untuk rencana berikutnya adalah kita ini bisa dikatakan kolaborasi ya, yaitu pemberian obat-obatan. Yang dapat kita berikan adalah obat antiemetik ya, antiemetik. Untuk obatnya adalah metoclopiramid ya, ini obat anti mual ya, antiemetik ini obat anti mual. Dan obatnya adalah metoclopiramid atau bahasa dagangnya Reglan. Kemudian bisa trimetobenzamid atau Tigan ya, nanti kita berkolaborasi dengan medis terkait pemberian obat ini. Ini diberikan setengah jam sebelum makan ya, dan ini akan mengurangi mual dan meningkatkan toleransi terhadap makanan. Kemudian obat yang selanjutnya yang diberikan adalah golongan obat antacids ya, bisa Milanta, bisa Titralax ya. Jadi obat-obat ini berguna untuk menetralkan ya asam lambung dan mengurangi iritasi dari lambung dan resiko dari perdarahan dari lambung. Obat selanjutnya yang dapat kita berikan adalah vitamin B kompleks, vitamin C atau yang lainnya, atau suplemen-suplemen diet yang lain yang diindikasikan. Ini digunakan untuk memperbaiki kekurangan ya, memperbaiki kekurangan dan meningkatkan proses penyembuhan. Obat selanjutnya yang dapat diberikan adalah terapi steroid ya. Obat ini seperti prednison ya, atau diltason atau alon ya, atau dalam kombinasi dengan azotiprin ya, azotioprin atau imuran. Jadi obat steroid ya, steroid itu obat antiinflamasi ya, obat anti peradangan ya. Steroid mungkin juga sebagai kontraindikasi ya, karena dapat meningkatkan risiko dari relapse atau berkembangnya dari hepatitis kronik ya pada pasien dengan virus hepatitis ya. Jadi bagaimanapun obat antiinflamasi ini efeknya sangat berguna ya pada kondisi hepatitis kronik yang aktif ya, khususnya pada idiopatik ya, untuk mengurangi mual, muntah ya, dan memungkinkan pasien untuk ya menjaga masuknya intake dan cairan. Baik, itulah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk pasien dengan masalah ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan tubuh pada pasien dengan hepatitis. Baik, kita lanjutkan diagnosa keperawatan yang muncul. Yang berikutnya adalah kurang pengetahuan ya pada pasien dengan hepatitis. Kurang pengetahuan ini bisa berhubungan dengan kurangnya paparan terhadap informasi penyakit hepatitis, atau bisa disebabkan oleh mispersepsi atau pemahaman yang kurang tepat
terhadap penyakit hepatitis, atau bisa berhubungan oleh karena tidak familiarnya dengan sumber-sumber informasi ya terkait tentang penyakit hepatitis. Target dari pencapaian untuk diagnosa kurang pengetahuan ini adalah secara verbal ya, pasien nanti dapat memahami ya, secara verbal mengungkapkan ya, pasien dapat mengerti, memahami terkait proses dari penyakit, prognosis dan kemungkinan dari terjadinya komplikasi. Kemudian selanjutnya adalah pasien nanti dapat mengidentifikasi ya hubungan antara tanda gejala dengan penyakit ya, tanda gejala dengan penyakit yang dideritanya yaitu hepatitis, dan menghubungkan ya tanda gejala dengan faktor-faktor penyebabnya. Target yang keempat adalah secara verbal pasien dapat mengungkapkan atau dapat memahami ya proses perawatan yang diperlukan. Kemudian menginisiasi atau mengubah ya gaya hidup atau pola hidup yang diperlukan ya, dan berpartisipasi terhadap proses perawatan. Kemudian apa sajakah rencana keperawatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kurang pengetahuan? Ya, nursing intervensinya adalah yang pertama kita kaji tingkat kepahaman terhadap proses penyakit, kemudian ekspektasi, prognosis, ya, kemudian kemungkinan pilihan-pilihan perawatan yang dapat dilakukan terhadap penyakit hepatitis. Identifikasi ya dari kurangnya pengetahuan atau kurang pahamnya informasi ya, dan kurangnya paham ya terhadap dari prognosis atau perawatannya ya, ini dapat memberikan peluang ya, memberikan peluang untuk pemberian informasi yang dibutuhkan. Jadi ya kita berikan informasi-informasi yang diperlukan pada pasien dengan hepatitis ya. Karena informasi-informasi ini nanti sangat bermanfaat untuk dalam pengambilan keputusan, terutama dalam penentuan pengobatan yang diperlukan. Selanjutnya adalah berikan informasi yang spesifik ya. Berikan informasi yang spesifik terkait pencegahan penyebaran penyakit ya. Kemudian melalui penyebaran penyakit melalui kontak ya. Ya, melalui kontak. Kemudian menjaga untuk ya sering cuci tangan dan membersihkan pakaian, piring, ya, kemudian alat-alat toilet, ya. Ketika enzim-enzim dari hati meningkat, ya, karena kita tahu pada pasien hepatitis A, B, C itu memang dapat menular. Kemudian hindari hubungan kontak secara pribadi ya, seperti berciuman, kemudian hubungan kontak seksual ya.
ya untuk apa? Mencegah paparan infeksi. Rencana selanjutnya adalah rencanakan untuk apa? Pemilihan ya aktivitas-aktivitas yang dapat ditoleransi ya. Yang dapat ditoleransi terutama masa-masa yang sifatnya akut atau masa ketika penyakit itu sedang kambuh-kambuhnya. Ya, diskusikan dengan pasien kemampuan yang dapat dilakukan dan dukung dari aktivitas-aktivitas yang tidak dapat dilakukan oleh pasien. Kemudian selanjutnya adalah tingkatkan ya keberlanjutan dari keseimbangan diet ya untuk meningkatkan kondisi tubuh secara fisik dan meningkatkan energi untuk proses penyembuhan dan regenerasi dari jaringan tubuh. Kemudian identifikasi ya, identifikasi apa? Fungsi eliminasi ya, fungsi eliminasi ya. Keadekuatan dari intake cairan, diet, aktivitas dan toleransi aktivitas. Karena apa? Hal ini bisa menyebabkan kondisi konstipasi jika pasien mengalami penurunan aktivitas, perubahan dari makanan, intake makanan dan minuman, dan rendahnya motilitas pergerakan usus sehingga dapat menyebabkan konstipasi. Selanjutnya adalah diskusikan ya pembatasan dari donor darah ya. Jadi pada pasien hepatitis ini kita informasikan untuk tidak melakukan donor darah atau kita informasikan untuk restrict atau membatasi untuk melakukan donor darah. Hal ini untuk mencegah dari penyebaran infeksi penyakit. Kemudian kita anjurkan kepada pasien untuk pentingnya periksa secara berkelanjutan terkait pemeriksaan fisik dan laboratorium ya. Karena pada penyakit ini ya intinya check up teratur ya, check up teratur terhadap kondisi fisik dan nilai-nilai dari hasil laboratorium. Karena pada penyakit ini ya mungkin dibutuhkan beberapa bulan untuk resolve ya atau sembuh ya. Nah, ketika tanda gejalanya itu lebih dari 6 bulan dan pada misalkan ada liver biopsi atau pengambilan sampel pada hati, mungkin itu membutuhkan membutuhkan kepastian ya, menunjukkan kepastian pada kronik hepatitis. Jadi pada pasien dengan hepatitis ya ini mungkin membutuhkan proses penyembuhan yang mungkin agak lama ya, beberapa bulan. Dan jika tanda gejalanya muncul lebih dari 6 bulan ya, jadi liver biopsi dari hati itu diperlukan ya untuk memastikan kondisi dari hepatitis kronik, terjadinya hepatitis kronik.
Kemudian kita berikan informasi pada pasien untuk perlunya menghindari konsumsi alkohol ya. Minimum 6 sampai 12 bulan atau lebih lama ya. Ya, ini tergantung dari toleransi dari individu, kemampuan individu dalam mentoleransi. Ya, ini kenapa? Jadi dapat meningkatkan iritasi dari hepar dan menghambat dari pemulihan. Baik, itu adalah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk memberikan pemahaman kepada pasien dengan hepatitis kronik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan sehingga masalah kurang pengetahuan pada pasien itu dapat diatasi ya, terutama terkait penyakit hepatitis. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk diagnosa yang lain ya, nanti bisa kita diskusikan atau dalam masuk sesi diskusi bisa Anda tanyakan. Jadi diagnosa yang utama di sini adalah yang dapat Anda lakukan ya, yang saya berikan ini adalah ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari tubuh dan kurang pengetahuan. Untuk diagnosa yang muncul pada pasien hepatitis ya, nanti kita diskusikan kembali melalui sesi tanya jawab. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.